Ya, mengkafirkan orang Islam itu, takfir, ya, itu ada dua. Ada takfirul am, ada takfirul ta'yin. Ada yang disebut dengan takfirul am. Takfirul am itu apa? Kita mengkafirkan perbuatannya. Contoh seperti saya tadi. Siapa yang menghina Al-Quran, menghina agama Allah, menghina Rasulullah, maka dia kafir. Kita bicara seperti itu. Itu boleh, memang benar. Atau kita mengatakan barang siapa yang menganggap hukum Allah lebih baik daripada barang siapa yang menganggap hukum manusia, hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah, maka dia sudah kafir. Boleh. Karena ini adalah takfirul am, mengkafirkan secara umum. Ya. Tapi tidak boleh sembarangan dalam takfir ta'yin. Ya, mengkafirkan khusus orang per orang, ini nggak boleh. Tidak sembarangan orang boleh mengkafirkan seperti itu. Ya, karena nanti harus diteliti dulu apakah dia ini bicaranya sengaja. Karena masalah kafir ini masalah besar. Ya, ketika seseorang itu dicap sebagai seorang kafir, murtad daripada agama, kalau ada negara Islam dia akan digantung, dihukum mati. Ya, dia akan dihukum mati, murtad namanya. Kemudian makamnya kan kalau orang kafir tidak boleh dengan pemakaman orang Islam. Kemudian kalau dia punya anak, ataupun dia punya anak tidak bisa diwariskan dan yang lainnya. Ya, tidak. Kalau dia punya bapak, punya harta, dia tidak bisa dapat warisan, dan itu begitu besar masalah kafir. Maka tidak sembarangan kita mengkafirkan seseorang. Takfir ta'yin, ya, mengkafirkan, kamu kafir. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengkafirkan seseorang, padahal orang itu bukan kafir, maka kekafiran itu kembali kepada diri dia sendiri. Nah, jadi tidak boleh ya kita, walaupun mungkin dengan jelas mereka mengatakan seperti itu, menghina syariat Allah. Dulu itu ya, ada orang yang sangat marah dengan ya salah seorang tokoh lah di Indonesia, ya, yang kemudian kalau berkata itu selalu menyakiti hati umat, tapi sudah meninggal rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Ya. Bahkan saking keselnya itu, udah saya mau bunuh saja orang ini. Nah, jangan begitu ya, nggak boleh. Ya, saking keselnya. Ya. Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Rasulullah, ke orang-orang munafik, tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Rasulullah, menghina para sahabat. Ya, bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu berani memegang baju besi Rasulullah, berani memegang janggut Rasulullah. Ya, kalau manggil Nabi Muhammad, Rasulullah nggak pakai ya Rasulullah, ya Nabiullah, nggak pakai begitu. Ya Muhammad, langsung aja pakai namanya Muhammad. Ya, tidak ada penghormatan kepada Rasulullah, padahal dia mengaku Islam. Kemudian Umar sudah marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh orang ini. Ya, Umar sudah begitu marah. Ya, Rasulullah SAW tidak mau membunuh. Ya, kata Rasulullah, wahai Umar, nanti orang akan bilang Muhammad qatala ashabah. Ya, Muhammad sudah membunuh saudaranya sendiri. Nah, Rasulullah tidak mau ada orang yang berkata seperti itu. Dan akhirnya Masya Allah, karena kesabaran Rasulullah SAW, akhirnya orang di Madinah pun tahu sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak diikutin oleh para pengikutnya. Orang mulai menghindar dari Abdullah. Bahkan anaknya sendiri, Abdullah juga namanya, Abdullah bin Abdullah, datang kepada Rasulullah ketika tersebar kabar bahwasanya Rasulullah ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata anaknya, wahai Rasulullah, aku mendengar engkau ingin bunuh ayahku. Ya Rasulullah, kalau kau memang ingin membunuh ayahku, boleh ya Rasulullah, tapi jangan izinkan satu orang pun untuk membunuh ayahku kecuali dengan tanganku sendiri. Nah, jadi boleh bunuh ayah dia, kecuali tapi yang boleh bunuh dia ayahnya itu hanya dia. Karena kenapa? Nanti kalau orang ini yang membunuh ayahku ini berjalan, aku akan emosi melihat dia karena membunuh ayahku. Aku pun takut membunuh orang yang sudah membunuh ayahku ini. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, kata Rasulullah, tidak, aku tidak akan ingin membunuh ayahmu. Anaknya, hadirin jamaah sekalian, siap membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kafir itu ada dua, ada takfirul am, ada takfirut ta'yin. Menentukan kamu kafir itu tidak boleh. Tidak boleh sembarangan. Yang boleh itu adalah istima' sebuah ulama. Misalnya kita ada negara Islam, kemudian di negara itu ada qadinya dan ada perkumpulan para ulama.
Nah, kemudian diteliti, disidang dulu, apakah benar dia berkata seperti ini, apakah ada tujuan yang lain dia berkata seperti ini, apakah perkataannya itu bisa ditakwil, dan banyak panjang ceritanya, baru nanti ditentukan bahwasanya orang ini sudah kafir. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.